Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Yuning Taskia dengan NPM terakhir 168 dari kelas 6D. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen risiko bisnis. Presentasi hari ini mungkin akan berisi dengan rangkuman keseluruhan materi dan juga mungkin insight dari pengalaman saya mengikuti kelas mata kuliah manajemen risiko bisnis. Untuk yang pertama ada materi tentang konsep dasar manajemen risiko. Secara sederhananya, manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Tujuan dari manajemen ini ialah untuk melindungi perusahaan atau organisasi, membantu pembantuan kerangka kerja, mendorong manajemen agar proaktif, menjadi peringatan agar tetap berhati-hati dalam menjalankan organisasi atau perusahaannya, dan meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi. Di sini ada kerangka manajemen risiko. Langkah pertama pastinya adalah perencanaan kerangka kerja untuk mengelola risiko. Lalu ada pelaksanaan dalam menerapkan pengelolaan risikonya. Lalu tahap ketiga ada pemantauan dari tahap pelaksanaan dia sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah pengembangan berkelanjutan atas kerangka kerja yang sudah dibuat. Selanjutnya ada prinsip manajemen risiko. Pertama, manajemen risiko ini memerlukan penyesuaian dengan konteks internal dan eksternal dari organisasi, serta profil risiko organisasi. Harus transparan dan inklusif dalam melibatkan semua pemegang kepentingan untuk mengambil keputusan mengenai kriteria risiko. Manajemen risiko ini harus dinamis, iteratif, dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Dapat mempertimbangkan faktor manusia dan budaya organisasi, harus memfasilitasi perbaikan berkelanjutan organisasi, diukur dari tingkat kematangan manajemen risikonya. Lalu yang terakhir, manajemen risiko ini berdasarkan informasi terbaik, seperti dari data historisnya, observasi, dan data-data lainnya. Lalu selanjutnya ada resiko operasional. Resiko operasional ini merupakan resiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan. Bisa disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol dari internal maupun dari kegagalan atau tidak memadainya proses manajemen manusia maupun sistem. Dan juga bisa jadi ada kejadian-kejadian dari eksternal perusahaan. Beberapa bentuk resiko operasional ini, ya, yang pertama ada risiko pada bidang komputer, lalu ada kerusakan di maintenance di pabrik, lalu terjadinya kecelakaan kerja, terdapat kesalahan dalam melakukan pembukuan secara manual, lalu ada kesalahan saat membeli barang, lalu terjadi pegawai outsourcing, dan yang terakhir terjadinya globalisasi konsep dan produk. Lalu ada tahap evolusi dari manajemen risiko operasional. Yang tahap pertama, mengidentifikasi dan mengumpulkan data, di mana perusahaan harus melakukan mapping berbagai risiko yang ada dan mengumpulkan data serta jumlah kerugiannya. Lalu tahap kedua, menyusun matriks dan tracking. Di sini perusahaan harus menyusun metrik dan key risk indicator untuk tiap risiko yang diidentifikasi, serta menyusun sistem tracking data berdasarkan frekuensi dan severitas risiko tersebut. Tahap ketiga, pengukuran, di mana perusahaan harus menyusun metode untuk mengklasifikasikan risiko dari semua unit kerja. Lalu tahap terakhir, manajemen, di mana perusahaan harus melakukan konsolidasi hasil untuk mendapatkan perhitungan alokasi modal untuk menutupi risiko yang terjadi, serta melakukan analisis kinerja berbasis risiko dan redistribusi portofolio untuk menyesuaikan profil risiko perusahaan yang diinginkan. Selanjutnya ada materi risiko tingkat bunga atau tingkat suku bunga, yaitu risiko efek negatif pada hasil keuangan dan modal bank yang disebabkan
oleh perubahan suku bunga. Tujuan dari manajemen ini secara menyeluruh ialah untuk memastikan mekanisme arus kas yang besar tanpa adanya ketidaksesuaian dalam aset dan kewajiban segmennya. Lalu ada resiko valuta asing, yaitu resiko akibat adanya kemungkinan nilai mata uang yang mendominasi aktiva atau kekayaan perusahaan berfluktuasi. Faktor penyebab dari perubahan kurs ini yang pertama ada perbedaan inflasi, di mana jika suatu inflasi itu suatu negara lebih tinggi dibanding negara lain, kurs mata uang negara tersebut akan melemah. Lalu adanya perbedaan tingkat bunga, di mana jika suatu negara mempunyai tingkat bunga real, maka mata uang negara tersebut cenderung akan menguat. Dan karena uang akan mengalir ke negara dengan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Lalu adanya ketiga ada independensi bank sentral. Maksudnya adalah kemampuan bertahan bank sentral dari tekanan yang biasanya berasal dari pemerintah yang sedang berkuasa. Lalu yang keempat, pertumbuhan ekonomi, di mana negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi akan menarik banyak investor dan akan meningkatkan permintaan terhadap mata uang tersebut. Yang terakhir ada ekspektasi dari investor, di mana jika suatu perusahaan diperkirakan akan mempunyai prospek yang baik, maka saham perusahaan tersebut akan meningkat. Selanjutnya ada materi resiko kredit, yaitu bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, lembaga, maupun pribadi untuk menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudahnya. Secara garis besar, resiko kredit terbagi menjadi 3, yaitu ada resiko default, resiko exposure, dan resiko recovery. Analisis kredit ini dapat menggunakan 2 pedoman, yaitu pedoman 3R, yang terdiri dari return, prepayment capacity, dan risk bearing ability. Lalu pedoman yang kedua ada namanya pedoman 5C, terdiri dari karakter, capacity, capital, collateral, dan conditions. Resiko kredit terbagi menjadi 2, yaitu ada jangka pendek dan jangka panjang. Untuk resiko kredit jangka pendek atau short term risk, ialah resiko yang disebabkan karena ketidakmampuan satu perusahaan memenuhi dan menyelesaikan kewajiban yang bersifat jangka pendek. Lalu, sementara itu untuk resiko kredit jangka panjang atau long term risk adalah ketidakmampuan perusahaan menyelesaikan kewajiban jangka panjangnya. Lalu selanjutnya ada resiko perbankan. Resiko perbankan adalah resiko yang dihadapi oleh bank dalam menjalankan aktivitasnya, baik itu yang bisa diperkirakan maupun yang tidak. Resiko ini bisa saja berasal dari faktor kebijakan pemerintah, fluktuasi pasar, maupun dari faktor ketidakmampuan nasabah membayar kembali pinjaman. Dalam mengelola resiko, bank harus memiliki strategi yang tepat untuk meminimalisir dampak negatif, dan juga bank harus memiliki sistem pengendalian internal agar dapat mengidentifikasi dan mengelola resiko dengan efektif. Ada beberapa alasan pentingnya risiko perbankan. Yang pertama itu, penerapan risiko ini jika dilakukan dengan tertib dapat menciptakan industri perbankan yang sehat dan terintegrasi. Yang kedua, dalam menerapkan risiko ini dituntut untuk diperkuat akibat dari lingkungan internal dan eksternal yang semakin berkembang dan juga risiko kegiatan yang semakin kompleks. Penerapan risiko ini akan meningkatkan shareholder value, memberikan gambaran mengenai potensi kerugian di masa depan, dan juga meningkatkan daya saing bank. Penerapannya bagi Bank Indonesia ini juga akan mempermudah dalam penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang akan dihadapi bank yang dapat mempengaruhi permodalan bank. Peran resiko ini sebagai partner dari unit bisnis dalam mencapai target, sehingga bank dapat dijalankan dalam koridor risiko yang tetap terkendali. Selanjutnya ada materi resiko likuiditas, yaitu resiko yang disebabkan bank tidak dapat membayar kembali kewajiban banknya karena dana arus kas dan aset lancar, tanpa mengganggu aktivitas perbankan. Lembaga keuangan, khususnya perbankan, bisa dikatakan gagal apabila tidak bisa mempertahankan likuiditas yang memadai, meskipun kualitas asetnya baik, pendapatan yang kuat, maupun modal yang cukup. Dalam menganalisis risiko likuiditas dapat dilakukan dengan menganalisis kondisi kemampuan perusahaan dari analisis arus kasnya,
analisis kewajiban jangka pendek, dan juga analisis terhadap arus kas dana jangka pendek. Penyebab dari terjadinya resiko likuiditas ini yang pertama, utang perusahaan yang berada dalam posisi extreme leverage. Jumlah utang dan berbagai tagihan yang datang saat jatuh tempo sudah sangat besar. Lalu kebijakan strategi yang salah sehingga menyebabkan kerugian. Lalu keempat, ada kepemilikan aset yang tidak lagi dapat mencukupi untuk menstabilkan perusahaan. Dan yang terakhir, terjadinya penurunan sistematis dan fluktuatif pada penjualan dan hasil keuntungan. Tujuan dilakukan manajemen risiko likuiditas ini agar bank dapat memelihara kecukupan likuiditas sehingga mampu memenuhi kewajiban bank saat jatuh tempo, serta dapat mendukung pertumbuhan aset bank berkelanjutan. Selanjutnya, dapat menjaga likuiditas bank di tingkat optimal sehingga biaya atas pengelolaannya berada di batas yang dapat ditoleransi. Dan yang terakhir, dapat menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Selanjutnya ada resiko politik. Resiko politik ialah resiko yang dapat diderita dari hasil investasi sebagai akibat dari perubahan atau ketidakstabilan politik di suatu negara. Kestabilan ini dapat berasal dari perubahan dalam pemerintahan, badan legislasi, kebijakan luar negeri, ataupun kontrol militer. Akibat resiko ini dapat menurunkan hasil investasi, bahkan menghilangkan kemampuan untuk menarik modal dari suatu investasi. Resiko politik sulit diukur karena ukuran sampel atau studi kasusnya terbatas ketika membahas suatu negara. Beberapa resiko ini juga mungkin dapat diasuransikan melalui badan internasional atau badan pemerintahan lainnya. Resiko politik ini ada dua jenis. Yang pertama, resiko politik mikro, yaitu resiko yang terjadi pada suatu industri, perusahaan, maupun proyek. Resiko ini merupakan bagian dari resiko operasional dari perubahan lingkungan bisnisnya. Resiko ini dapat dikendalikan dengan mengubah dan mengalihkan investasi ke tempat dan bentuk lain, ataupun mencari mitra kerja lokal yang menguasai peraturan dan kebijakan lingkungan setempat. Sementara itu, risiko politik makro lebih sulit dikendalikan dan dimitigasi, karena bila negara tujuan investasi tertimpa kejadian politik ekstrim, seperti teroris, ada aksi teroris, ataupun penggantian kepemimpinan nasional yang mengubah kebijakan politik luar negeri, maka kejadian tersebut hanya menyisakan investor dan pemodal dengan strategi keluar atau exit strategi yang terbatas. Ya, sekian dari hasil rangkuman materi selama saya mengikuti kelas manajemen risiko bisnis ini. Untuk kesan dan pesan selama mengikuti kelas, mungkin saya sangat senang karena Pak Robi lumayan orang yang suka mengangkat kasus-kasus dan juga lebih sering berinteraksi dengan murid-murid mahasiswa gitu. Jadi walaupun saya juga jarang memberikan tanggapan ataupun memberikan pertanyaan, cuma jadinya mungkin lebih paham secara apa ya? Bukan textbook gitu pahamnya, cuma ya itu jadi salah satu kekurangan kemarin saat mengikuti ujian. Soalnya kebetulan yang bikin gurunya sangat textbook sekali, jadi agak sulit mengikutinya. Ya, terima kasih Bapak Robi sudah mengejar kami anak kelas 6D. Ya mungkin itu saja kesan dan pesan selama saya mengikuti kelas Bapak. Ya terima kasih kepada Bapak Robi yang sudah mengajar sama untuk semester ini, untuk materi manajemen risiko bisnis, mata kuliah manajemen risiko bisnis ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.